Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup sebagai Ciptaan Baru. Pembacaan Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selanjutnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mempunyai satu tujuan yang kekal, yaitu untuk menghasilkan suatu ciptaan baru dari ciptaan lama. Allah ingin memiliki suatu ciptaan baru. Allah memakai banyak waktu untuk membawa umatnya melalui satu proses yang panjang sehingga menghasilkan ciptaan baru. Allah memakai 4 zaman untuk melakukan pekerjaannya, yaitu zaman leluhur, kemudian zaman hukum Taurat, kemudian zaman kasih karunia, dan kemudian zaman kerajaan. Allah memakai keempat zaman ini untuk menciptakan suatu ciptaan baru dari ciptaan lamanya. Ciptaan lama tidak memiliki hayat dan sifat ilahi, tetapi ciptaan baru memilikinya. Apa saja yang diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki Allah di dalamnya sebagai hayatnya, sifatnya, penampilannya dan ekspresinya adalah usang. Namun sebaliknya, apa saja yang memiliki Allah yang di dalamnya sebagai hayatnya, sifatnya, penampilannya dan ekspresinya, maka itu adalah ciptaan baru. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita adalah ciptaan lama. Namun setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Dilahirkan kembali adalah dijadikan satu ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jika seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di dalam hal berada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, kita tidaklah begitu baru. Karena kita tidak memiliki Kristus sebagai satu-satunya yang menduduki kita. Kita tidak memiliki Kristus sebagai satu-satunya yang memenuhi kita. Dan yang adalah hayat kita, sifat kita, penampilan atau ekspresi kita. Maka sekalipun kita telah dilahirkan kembali untuk menjadi suatu ciptaan baru, dalam hidup sehari-hari kita, sesungguhnya kita sering masih berupa ciptaan lama. Tidak peduli berapa lama kita sudah berada di dalam Tuhan, kita masih menyimpan kebiasaan lama kita. Kadang-kadang kita hidup di dalam roh untuk menampilkan Kristus, tetapi kebanyakan kita masih hidup di dalam kebiasaan lama kita. Masih hidup di dalam sifat lama kita. Kita harus mengakui bahwa ini adalah ciptaan lama. Kita telah dilahirkan kembali. Tetapi sampai hari ini, kita masih memiliki campuran dalam hidup sehari-hari kita. Hidup kita sebagian merupakan ciptaan baru dan sebagian besar merupakan ciptaan lama. Kita adalah ciptaan baru. Tapi kita pun tetap merupakan ciptaan lama. Karena kita masih terbenam dalam kebiasaan lama kita. Kita terlahir ke dalam ciptaan lama. Dan kita sudah menempuh hidup
berdasarkan kebiasaan lama kita selama bertahun-tahun. Ketika saya berbicara tentang kebiasaan kita, saya tidak hanya mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seseorang mungkin bersifat agak lambat, sedangkan yang lain mungkin sangat cepat. Orang-orang yang cepat mudah berbuat salah, sedangkan orang-orang yang terlalu lambat melakukan pekerjaan atau dalam menghasilkan sesuatu. Tidak peduli kita ini cepat atau lambat, kita adalah ciptaan lama. Apa adanya kita, dalam pembawaan kita sejak lahir, adalah ciptaan lama. Beberapa orang berpembawaan suka berbicara, sedangkan yang lain mungkin pendiam. Meskipun orang-orang yang suka berbicara bisa bersaksi bagi Tuhan, namun kita tidak seharusnya menganggap semua fungsi rohani itu berasal dari ciptaan baru. Beberapa fungsi rohani mungkin saja dilakukan menurut temperamen cepat seseorang dari dalam alamiahnya. Beberapa orang tidak mau berbicara mungkin karena mereka memiliki sifat yang pendiam. Baik yang suka berbicara atau yang pendiam, itu adalah ciptaan lama. Apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kita? Maka sudah barang tentu, Dia tidak mengingini ciptaan lama. Secara fakta, kita memiliki Allah, tetapi kita mungkin kekurangan Allah sebagai hayat dan sifat kita di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita berpembawaan tenang, tetapi Allah ingin kita menjadi satu ciptaan baru untuk mengutarakan sesuatu berlawanan dengan kebiasaan alamiah kita. Allah menghendaki kita semua untuk menjadi ciptaan barunya, memilikinya sebagai sifat kita. Dan Dia juga menginginkan kita untuk mengekspresikan dirinya. Kita semua harus dilepaskan dari kebiasaan lama kita dan mengambil Allah sebagai kebiasaan baru kita. Di dalam seluruh aspek hidup dan pekerjaan, kita perlu tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berlatih untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, pimpin kami untuk tidak hidup menurut kebiasaan ciptaan lama, tetapi hidup menurut sifat ciptaan baru. Ya Tuhan, tambahkanlah sifat ilahimu, yaitu sifatmu yang baru di dalam seluruh batinku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.